Shalom semua, perkenalkan nama saya Oflin. Saya dari STT Nusantara. Izinkan saya menyampaikan renungan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Komunikasi. Sebelum kita mendengarkan renungan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kerajaan surga Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, Engkau sungguh baik di depan kami anak-anak-Mu Tuhan, hingga pada hari ini Tuhan, Engkau masih memelihara kami ya Bapa. Ya Bapa, pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan, anak-Mu yang akan menyampainya ya Tuhan, biar apapun yang keluar dari mulut-Mu ya Tuhan, hanya dapat memuji dan memuliakan nama Engkau, dan renungan ini dapat menjadi diterima di kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik. Pernah nggak sih kita tuh ngerasa hidup kita itu kayak kosong, nggak ada tujuan, atau pada saat kita bangun pagi itu terus kita ngejalanin rutinitas tapi rasanya semuanya flat atau kosong aja, kayak ya udah biasa aja, jalan aja seperti itu. Tapi kadang kalau kita pagi-pagi tuh kan bangun langsung lihat HP nih, terus kita ngelihat aktivitas orang di situ, kita ngelihat kesuksesan orang, itu kadang membuat kita tuh overthinking, kayak kok mereka bisa ya segitu tapi aku tetap stay di tempat-tempat itu aja, aku nggak kemana-mana, aku nggak bisa lakuin apa-apa. Tapi ada nggak sih mungkin kepikiran kita karena terlalu overthinking sama hal itu, kita jadi ngerasa kita tuh nggak sanggup, kita ngerasa nggak pantas. Di sini dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tema dari renungan ini yang saya ambil itu hidup yang penuh arti. Teman-teman harus tahu kalau Tuhan itu punya rencana yang spesial banget di luar hidup kita, untuk masa depan kita. Rencananya nggak cuma buat hari ini, tapi untuk masa depan yang penuh harapan. Kadang kita nggak ngelihat sekarang karena fokus kita teralihkan oleh hal-hal duniawi yang sekarang itu lagi booming banget, banyak sekali tren-tren yang lagi viral, sama hal-hal yang lebih wow di duniawi. Di luar sana, pada kita nggak sadar kalau di luar sana itu Tuhan itu lagi menyiapkan masa depan yang lebih bagus, yang lebih luar biasa dari apa yang kita pikirkan. Padahal rencana Tuhan itu jauh lebih indah dari apa yang kita siapkan tanpa kita ketahui itu. Kita tuh gak harus buru-buru jadi sukses atau punya segalanya. Yang Tuhan mau adalah kita sebagai anak Tuhan, kita tetap percaya, tetap berproses, dan gak menyerah. Semua hal-hal kecil yang bisa kamu syukuri hari ini, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, karena panggilan hidupmu itu berbeda sama orang lain. Karena kita tuh punya porsi yang berbeda-beda. Tuhan itu tahu batas kemampuan kita sampai di mana. Tuhan gak akan menguji kita itu melampaui batas kemampuan kita. Tuhan akan kasih kita ujian itu sesuai apa yang ada pada diri kita, sebatas mana kemampuan kita untuk menjalaninya. Jadi kita tuh sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh insecure. Kita sebagai anak muda, kita nggak boleh ngerasa kurang. Kita tuh harus ngerasa cukup dengan apa yang Tuhan kasih ke kita. Kelebihan kita, talenta yang kita punya itu kita bergunakan dengan sebaik mungkin. Jangan pernah meremehkan Tuhan, karena Tuhan itu punya masa depan yang lebih cerah untuk kita anak-anaknya. Coba deh sesekali kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk jadi berkat bagi orang lain? Kadang kebahagiaan kita itu datang bukan karena kita cari untuk diri kita sendiri, tapi terkadang pada saat kita berbagi dengan orang lain, itu juga sebuah kebahagiaan sebenarnya, tanpa kita menyadari hal itu. Untuk itu, saya mengajak kita untuk coba kembali lagi atau flashback lagi ke masa-masa lampau. Banyak hal yang bisa kita syukuri di situ, sekecil apapun itu. Dan lihat, ketika kamu bersyukur akan hal itu, maka itu akan mengubah cara pandangan kita sendiri akan hidup yang kita jalani hari ini. Untuk itu, jangan pernah ngerasa kecil, jangan pernah ngerasa nggak percaya diri. Kita tuh harus percaya diri untuk semua hal yang ada yang kita jalanin.
Karena kalau kita nggak percaya sama Tuhan, sama aja kita nggak percaya sama diri kita sendiri untuk menjalani hal itu. Jadi ini saya mengajak kita untuk jangan terlalu fokus pada hal-hal yang duniawi, tapi kamu harus membuat hidup kamu itu jauh lebih bermakna, jauh yang lebih berharga. Lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Oke, sekian renungan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau mungkin yang kurang berkenan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita menutup dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa, sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan, biarlah apa yang telah disampaikan ya Tuhan dapat menjadi rema di kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan masa depan kami dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin.